morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Oke. Hari ini tanggal 11 Agustus 2024. Waktu cepat sekali. Some of us are not well, and young people is going to Snowy Mountain. But we are here. Oke, saya akan meneruskan, saudara. I will continue about the preaching, the last preaching. So, the grace of God produces holiness and sincerity. Ya, apa itu kasih karunia Allah itu memproduce dari dalam kita kekudusan dan juga ketulusan. So, we are as His people. If we are in Christ, as I mentioned before, because by God is grace, by God is love. Hanya karena the grace of God. Speaking the grace of God, actually every one of us doesn't deserve. Kita nggak deserve, nggak layak, nggak pantas untuk bisa menerima the grace of God, because we are sinners. But again, because the love of God. Sekali lagi karena kasih karunia, maka kita dilayakkan untuk bisa menerima the grace of God. And when we accept, when we receive the grace of God, so the grace of God will produce inside us holiness and sincerity, to make us to be holy and to have a sincere heart. Jadi kita, waktu pertama kita mendapatkan kasih karunia itu akan memproduce, menghasilkan dari dalam kita yang membuat kita bisa mempunyai ketulusan hati dan juga hidup takut akan Tuhan. Mau tidak mau itu. Tapi kalau ini, but if the grace of God, if we respond it, kalau kita meresponinya, and then this is summary from last preaching. The grace of God also give confirmation to believer about the certainty of their salvation. Jadi the grace of God juga memberikan konfirmasi kepada kita sebagai orang percaya satu kepastian tentang keselamatan. Itu nggak bisa nggak. Kalau kita yakin, if we are sure, we believe that we are saved. Kalau kita selamat, itu juga karena karya, because of the work of the grace of God. And speaking about the grace of God is including the word of God, including the Holy Spirit. That is satu paket, one paket. So and the grace of God is because the grace of God, kasih karunia Tuhan. God as the Father, as the Son, and the Holy Spirit in them. Jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalamnya. Gitu. Nah ini yang membuat kita as believer, kita punya certainty, kita punya satu kepastian tentang keselamatan kita. Ini akan mematikan segala hal-hal yang kadang-kadang kita kan, masa iya ya, kadang-kadang meragukan kepercayaan, tapi the grace of God itu yang memberikan kepastian kepada kita. This is the work of the grace of God. And then the grace of God motivates believer to be His witnesses. Jadi gimana pun juga orang, if we accept, we receive the grace of God,
we realize about our salvation, about how God sacrifice His life for us. Jadi bagaimana Tuhan sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Kita juga yakin akan keselamatan kita. Kita juga dari dalam hati kita didorong untuk kita bisa hidup dalam kekudusan dan dalam ketulusan. Kemudian the grace of God juga memotivasi kita sebagai orang percaya untuk bisa menjadi saksinya. Nah, ini. Jadi as believer, there is inside our hearts to be His witnesses. That means not because of us, but because the work of the grace of God. Amen. Karena karya daripada the grace of God. Nah, itu yang sudah kita dengar the last few weeks. Okay, now we continue with the grace of God. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So the theme for today, let's grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. We will open the verses, kita buka ayat-ayatnya. Oke, tetapi Efesus 4:7, tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. But each one of us has received a gift of grace, just as Christ wanted us to have it. Ya, jelas sekali. Each one of us have received. Each one of us have received. Jadi setiap kita itu menerima. Ya. A gift of grace. Just as Christ wanted us to have it. Seperti yang Tuhan inginkan supaya kita menerima kasih karunia itu. Amin. Jadi bukan kehendak siapa-siapa, tapi kehendak Dia melalui pengorbanannya, ya, through His sacrifice upon the cross. Bukan karena kehendak kita, it's not. Maka Petrus mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Therefore rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Dalam terjemahan New International Version, so get rid of every kind of evil. Get rid of. Stop telling lies. Don't pretend to be something you are not. Stop wanting that what others have. Don't speak against each other. Because why? Mengapa? Karena kita sudah menerima the grace of God. Because we have received the grace of God, so we change. We transform. Dalam Roma 12 ayat 2, in Roman 12:2, be transformed yourself. Berubahlah engkau oleh pembauran budimu, sehingga engkau mengetahui manakah yang baik, yang menjadi kehendak Tuhan dan yang tidak. But we must transform by ourselves. Kita nggak bisa, kamu berubah dong. Kita yang harus berubah. Kadang-kadang kita melihat orang, selalu ingin melihat orang itu, kok gitu ya. Dia katanya anak Tuhan, dia melayani Tuhan, tapi kok gitu ya. Saya rasa kita lebih baik introspeksi pada diri kita masing-masing, karena kalau melihat di sini pun juga, ya, bahwa kita harus membuang segala hal-hal, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. So like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Jadi dengan dasar inilah saudara, ya, by the grace of God, we should avoid the worldly life. We should follow godly life. Jadi kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Supaya kasih karunia-Nya itu benar-benar bisa bekerja dengan kuatnya dalam kita.
Sebab tanpa itu kita pun juga akan nyasar nanti. Meskipun kita sudah menerima, akhirnya kita ada dikatakan bahwa jangan sampai menyalibkan Yesus lagi. Yesus sudah disalib, tapi jangan sampai kita menyalibkan dia lagi. Karena apa? Karena kita menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Sebab not everyone will have the grace of God. Enggak semua orang mendapatkan kasih karunia itu. Hanya orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil. Dan kita termasuk orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Amin. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Maka kita bagaimana kita harus meresponi ini. Ini penting sekali. Dan ini pun juga kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Enggak. Kita enggak bisa tergantung kepada hamba Tuhan, enggak bisa. Ini between yourself, myself with him. That's it. Jadi kita enggak bisa mengandalkan siapa-siapa dalam hal ini. Supaya apa? Supaya yang tadi saya sebutkan 3 tadi itu bisa maksimal. Ya, will be maximize through our life ketika kita benar-benar meresponi apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ini, tapi bertumbuhlah ya, dalam kasih karunia. But grow in the grace and what? And knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kita harus seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebab ini bicara tentang Petrus. Kita lihat story-nya. We will look about the history of the life of Peter. Kalau saudara lihat bagaimana dia ini dalam mengikuti perjalanan dengan Tuhan Yesus, bagaimana imannya dibentuk. Ya. Itu sangat luar biasa sehingga dia bisa menuliskan ini semua. Dan dia bisa memberikan nasihat kepada kita. Jadilah sama. Engkau seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu dia dengan ketulusannya dan kemudian dia selalu mencari susu yang murni. Bayi-bayi rohani yang dimaksud di sini, kalau kita adalah bayi-bayi rohani yang baru mendapatkan kasih karunia Tuhan, supaya kita juga mencari hal-hal yang rohani. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Dan beroleh keselamatan. Jelas keselamatan sudah kita peroleh, saudara. Tetapi ini harus kita pertahankan terus. We have to maintain our salvation. And we build our understanding about what is salvation. What is the sacrifice of our Lord Jesus Christ upon the cross. Sehingga kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, bicara pengenalan akan Tuhan, ya, knowledge of our Lord Jesus Christ, how we know Him. Kita gini aja. Saya dengan Bapak Mimin atau Pak John atau Pak Ricky atau ya siapa saja. Bagaimana kita bisa kenal kalau kita nggak dekat secara pribadi? Kita bisa tahu dia kalau kita dekat dan sering bergaul dan sering berkomunikasi. Yes? Tuhan juga sama. Maka selalu saya tekankan, saudara, kita yang harus deal dengan dia personally. We should deal with him personally. Personally. Jangan mudah kita terbawa oleh arus dunia. Jangan mudah terbawa oleh arus yang mencoba untuk menjauhkan kita dari pusatnya, sumbernya. That is, He is.
bicara tentang speaking about the growing in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ from my experience, my own experience too. Saudara, banyak di sini yang teman-teman lama tahu bagaimana. Sini ada istri saya, ada anak-anak saya juga. Bagaimana kehidupan saya dulu juga. Pertumbuhan kerohanian ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia, bukan karena pendeta, bukan karena hamba Tuhan. No. Saya gila doa. I'm crazy to seeking His face. In the middle of night, setiap tengah malam saya bangun kayak orang gila, saya mencari Tuhan. Dan saya tergila-gila memang. Yang tadinya tidak percaya apa itu mujizat lah ini, dan melalui relationship yang dekat, sehingga Tuhan bisa mempercayakan karunia-karunia yang tentunya semuanya untuk kemuliaannya. Ini dahsyat sekali. Jadi pertumbuhan Tuhan itu, ingat balik katakan, ketoklah, knock the door will be open. If you seek Him, you will find Him. Itu Tuhan Yesus, ya, Lord Jesus Christ says about that. If you knock the door will be open for you. If you seek me, you will find me. Ya. Jadi masalahnya sekarang untuk bisa bertumbuh dan bisa lebih mengenal Dia lebih dalam, apakah kita benar-benar meresponi anugerah dan kasih karunia ini? Ya. So it's again depend on us. How our response to His grace, to His love, to His compassion, to His mercy. Jadi bagaimana? Because God has mercy in us, has compassion to us. Dia punya belas kasihan, Dia sangat kasihan pada kita. Dia tidak ingin kita dihukum. Dia ingin hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tapi karena ilah zaman, because of the prince of this world. Jadi ilah zaman ini, that it make blind human, to drive human far from God, membuat manusia itu jauh dari Tuhan dan tidak dengar-dengaran lagi. Pusat intinya semuanya Tuhan. Saudara pelajari firman Tuhan, semua intinya itu hanya di sana. That's why when we come to Him, like and family in the church, we are the body and Christ is the head. Dan kita adalah family di mana kita semuanya fokus kita kepada Dia, hanya kepada Dia, bukan kepada manusianya. Makanya jangan sampai salah, saudara. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang senternya terus kepada hamba Tuhan, bahaya sekali. Kita jangan sampai masuk dalam apa itu yang terjadi hari-hari ini. Kita harus just Him and kekuatannya buat the word of God, firman Allah, firman Tuhan. Cuma itu aja. Kekuatan kita harus dalam firman Tuhan. Kita harus kuat dalam firman. We should know about the word of God. Jadi untuk bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan, mengenal Dia, bagaimana bisa? Firman. Cuma itu aja. Firman Tuhan. Jadi kita harus kuat dalam menggali firman. Apa Tuhan gak bisa bicara? Wush, dahsyat kan? Ada teman saya di Indonesia ngomong begini. Saya kalau gak dengar pendeta itu yang ngomong, sama saya dengan tidak mendengarkan suara Tuhan. Aduh, saya cuma kasihan sekali. Dia sudah tergila-gila dengan hamba Tuhan itu. Dia lupa bahwa sesungguhnya semuanya itu hanya Dia yang harus dicari. Kasihan. Saya kasih tahu, kamu salah. Jangan sekali-sekali. Dia cuma salah satu alat yang dipakai oleh Tuhan. Ingat, ada 5 jawatan yang dipakai oleh Tuhan untuk to make believer mature in God. 5 fivefold ministry. Apa? Rasul, nabi, apa lagi?
guru, gembala, apalagi penginjil. 5 jabatan. Ini yang memperlengkapi. That is will equip believers. So if speaking fivefold ministries atau 5 jabatan ini, mereka ini yang dipakai oleh Tuhan dengan gift beda-beda. Tapi semuanya untuk memperlengkapi siapa? Jemaatnya Tuhan. We are the children of God. We are the people of God. God is really responsible God. Responsible Father. So, He want to make us mature. Not baby anymore. Dia tidak ingin kita terus baby, saudara. Sebab, if we talk about mature, look, when Jesus come the second time, dia tidak ingin melihat kita masih baby-baby rohani. Karena dia datang sebagai pengantin. Dan kita adalah pengantin yang dipersiapkan juga. Yang sudah berdandan rapi, yang sudah bersolek, yang sudah memakai, ya kalau istilahnya pengantin memakai tanda-tanda perhiasan dan sebagainya, itu bicara tentang karunia juga. Bicara tentang persiapan kita, how we mature as the bride of Christ. Nah, itu. So that's why, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Grow up in your salvation. Grow in the grace and knowledge. Grow in the grace and grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Because only to Him be glory both now and forever. Segala kemuliaan itu sekarang dan selama-lamanya hanya untuk Dia. Makanya saya tadi katakan betapa tersesatnya teman saya yang di Indonesia ini. Saya kalau nggak dengar khotbahnya Pak Pendeta itu, saya kayak belum mendengar firman Tuhan. Kasihan sekali dia. Imannya bergantung kepada hamba Tuhan. Salah, saudara. Saya selalu mengajarkan jangan, apalagi pada saya, ya, kita sama. Kita cuma diberikan gift beda-beda. Diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi satu dengan yang lain, beda-beda. I am just only one of the 5 full ministries. Jadi tentang pertumbuhan, ya, between you and Him. Makanya sekarang akan balik-balik. Ada berapa ribu pun pengajar yang mengajar kita. Tapi kalau kita sendiri tidak ada usaha. If we don't step out. If we don't move forward. Impossible. We should step out. We should move forward. And between myself with Him. Between saudara dan Dia. Cuma itu aja. Sangat simple, sangat sederhana. Carilah Dia, rinduilah Dia. Satu hari itu 24 jam ya. One day 24 hours. Just try to open the Bible, to read the word. Even just only 10 minutes. Just try it. And now, much easier. There is a Bible IS. I think I ever share or not, I forgot. Bible IS itu yang diciptakan oleh seorang, saya bertemu di Jakarta dengan orang Amerika. Itu luar biasa sekali. Banyak orang bertobat. Jadi dia mau didengar. Nanti dalam waktu ini saya akan kasih ininya. Apa itu? Mendengar. Kalau bahasa Chinese, bahasa Kantonis, Indonesia aja ada berapa ratus bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda. Luar biasa sekali. Proyek miliaran dolar itu. Dan itu anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa yang membuat itu. Jadi kita cuma dengerin aja. Gak usah baca, gak ada waktu baca, dengar. Itu. Saya kalau jalan tiap pagi, saya selalu dengar itu. Dan itu banyak hal-hal yang meskipun even we read every day the same page, the same chapter.
kita baca ayat yang sama atau pasal yang sama. Besok kita ulang, bisa bicara beda lagi. So, today we read it the same verse, the same chapter. Tomorrow we read the same too. The Holy Spirit will reveal different. Dia bisa mengungkapkan hal yang berbeda. Dan dia bicara. Makanya waktu kita nggak akan pernah kelaparan, kita nggak akan merasa kehausan. We will not feel hungry or thirsty when we always looking or hearing the word of God. Jadi kita akan terus dibangkitkan iman kita. Kita terus disadarkan. Sehingga kita menjadi orang, we will be aware about this life. So that's why when we always have relationship with Him through His word, or through prayer, the three things that I summarized before, that will be work. Dia akan memproduce dalam kita the grace of God, the Holy Spirit, the Word of God. Dia ingatkan kita, dia mengajar kita. He will teach us, He will remind us about God's grace, about what is salvation, about what is this life, about how. So God will teach us everything. Maka itu saudara, kalau kita akan bisa bertumbuh dalam kasih karunia, we will grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ and Savior Jesus Christ. It's very, very important, especially in the end of the age. We should have strong in biblical teaching. Kita harus kuat dalam pengajaran firman Tuhan. Dan firman-Nya itu bisa mengajarkan pribadi kepada kita. The word of God is able to teach personally to us. Ini bicara pribadi saya. Saya grew up sampai bisa hidup dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang membimbing saya. Enggak. I did by myself. Ini ada isi saya ada di sini. Saya enggak pernah berharap pada manusia. Maka saya selalu tekankan, jangan berharap pada manusia. Mengecewakan. We'll be disappointed if we put our hope in human being. No. But to Him, everything will be okay. Kalau kita berharap kepada Dia, semuanya will be smooth. Dia nggak pernah mengecewakan kita. He will never be disappointed us. Move on. Ephesians 4. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman. Ini ya, grow in the grace, grow in the knowledge of God, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Wow. Before we look how Peter wrote that. Now Apostle Paul is orang yang berbeda, waktu yang berbeda, timing berbeda, tapi bisa menulis hal yang sama. This is because the inspiration of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit worked through Peter, the Holy Spirit also worked through Apostle Paul. Same. Sama. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan. Peter tadi juga ngomong itu. Kan dia enggak berjumpa. Cuma punya sekali aja. Peter sama Paulus. Peter, murid Yesus, the disciple of Christ. Paul is not. Bahkan dia yang membunuh, yang mengejar-ngejar orang-orang percaya. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. See, until we reach unity in the faith and knowledge of the Son of God. Sampai kita kenal Dia secara pribadi.
and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. See? Jadi sampai kita mengetahui pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan, bertumbuh sampai pada tingkat yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus juga dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa menjadi seorang yang dahsyat sekali. Dia manusia biasa loh. Waktu di dunia, when he was in the world, 100% he was a human being. Same with us. Kepenuhan ini, tingkat pertumbuhan ini. Because Christ always obey to the Father. But Adam does not obey. Jadi ini yang terus ada sampai hari ini. Ngikuti Adam yang selalu memberontak, yang tidak dengar-dengaran, atau ngikuti Yesus yang selalu taat, patuh, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin. Sehingga kita bukan lagi anak-anak ini yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the wave and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men and their deceitful scheming. Bagaimana? Harus mature. Bagaimana? Harus kenal dia secara pribadi. Kalau kenal secara pribadi, kita nggak akan mudah diombang-ambingkan. Ya. Kita nggak akan mudah kita terperana dengan apa yang manusia coba influence kita. Because we know the truth. See? Because we know who is Christ. Sebab kita tahu, sebab kita kenal. Because we know him. Sebab kita kenal dia. Jadi yang lain-lain ya oke lah. Kalau yang positif oke lah. Tapi yang negatif, in the name of Jesus, I reject it. Mas, itu aja. Kita nggak akan terkontaminasi. Ya. We will not be contaminated by the influence of the worldly. Coba kalau kita nggak dewasa, kita akan terombang-ambing. If we are not mature, we will be tossed by wind of teaching. Kita akan mudah ya, terbawa angin ke kanan, angin ke kiri. Tapi kalau kita dewasa, if we are mature, we are grow in the grace of God. Masa sih Tuhan itu beda-bedakan kita? Enggak, saudara. Enggak. He is not favoritism God. He is full with love. Love you so much. Maka jangan sampai saudara cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah itu. Bicara cinta kalau bertepuk sebelah tangan, ini kan istilah peribahasa Indonesia. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Sama-sama ya. Saling mencintai, saling mengasihi. Kan indah kan? Kayak suami istri saling mencintai dong. Kan indah. Benar gak? Kita kalau saudara di dalam apa yang saat ini kita sedang perhatikan sama-sama. Bahwa kasih Allah itu gak ada duanya. Gak ada duanya. Saya ngomong gini sudah mau menangis. Karena apa? Saya pribadi merasakan betapa baiknya Tuhan. Sangat-sangat baik. Gak bisa kita kan dengan apa-apa. Sangat baik sekali. Saya tidak tahu bagaimana saudara merasakan kasih itu. How you feel his love. How. It's depend on you. But for me, it's very deep.
Nggak bisa diganti dengan apa-apa, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga with Islam kita bisa sesuatu yang dengan tulus, dengan polos mengungkapkan bagaimana baiknya Tuhan itu. Saya mau saksikan 2 minggu lalu saya di konferensi RC dan saya dipanggil untuk salah satu yang berdoa pembukaan. Saya doa biasa aja. But from my deepest heart, I just pray, Lord, I realize how great your love to us. Therefore, during 3 days conference, Lord, reveal yourself to us. And let your fire be spark from this place. Because without you, we are unable to serve you. We need you, Lord. We need you. Now pour out your spirit, Lord. Right now, in the name of Jesus. Wah, saudara tahu. Itu betapa dahsyatnya itu. Waktu saya mau pulang, hari ketiga. Seorang ibu datang. Saya nggak kenal, dia juga nggak kenal saya. Dia ceplek. You want to go home? May I speak to you? Just 1 minute. To be honest, on the first night when you pray, wow, I can feel you are different. You speak generously from your heart and bring the anointing very strong. Oh, that is the Holy Spirit. It's not me. I am not me anymore, but Christ is in me. Wah, dia ini sekali. Beberapa yang luar biasa sekali. Sehingga wherever we are, our presence will bring big impact to others. Not for ourselves, but for His glory. Amin, saudara. Sehingga kebenaran kita benar-benar, saudara. Saya sering katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Itu Rasul Paulus benar sekali. Sehingga we will bring big impact to others. Nama Tuhan yang dipermuliakan tentunya. Just will grow up in the grace of God and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kenallah dia secara pribadi, saudara. Dia nggak jauh. Firman Tuhan katakan hanya sejauh hati dan bibir kita. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Coba saudara waktu mau tidur katakan dengan tulus ya, dengan tulus. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kalau enggak saudara nanti ada sesuatu rasakan yang saudara rasakan nyes gitu. Tapi ngomongnya benar-benar tulus pada saat itu. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Lord, I love you from my deepest heart. Give me a great night, great rest tonight, Lord. Saya selalu bicara itu setiap malamnya. Itu kalau sudah begitu, rasanya, aduh, maknyus katanya. Kalau di Jawa, maknyus. Ada sesuatu maknyus. Langsung menaruh bantal, langsung hilang. Luar biasa sekali Tuhan itu. Saya rasa kalian juga bisa merasakan itu. Oke, move on. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Kristus. Ke arah Kristus. Bukan ke arah siapa-siapa. Ke arah Kristus. Dengan teguh, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Jadi kita bertumbuh, setiap kita tumbuh dalam kasih karunia, ya. Grow in the grace of God, grow in the knowledge of God, and all our growth to Him. Jadi pertumbuhan kita tertuju kepada Dia.
Maka tadi saya katakan bahwa kita ada dimanapun juga, semuanya juga untuk Dia. Wah, itu akhirnya membawa impact yang besar sekali di dalam kita bisa menjadi witness bagi yang lain-lain. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan saya harapkan, saya sudah 4 kali ini bicara tentang the truth, tentang the grace of God. Because anyway, by the grace of God we are saved. Karena hanya dengan kasih karunia saja kita diselamatkan, saudara. Dan ini bukan karena kita. This is not because of us, but because of His love, His purpose, and His will. That He want us, every one of us, to be saved. Not go to the punishment. Supaya kita tidak dihukum, tapi kita semua bisa mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Kiranya firman Tuhan pagi ini, saya sudah bicara 40 menit lebih, bisa menjadikan kekuatan bagi kita, saudara. Dan setiap kita bisa grow. Ya, every one of us we grow. And grow to whom? Grow to Him. Grow kepada Dia saja. Supaya kepenuhan Kristus, ya, the fullness of Christ will lavish on us. Ya, memenuhi kita semua. Sehingga setiap kita bisa bertumbuh, bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga tidak sia-sialah, ya, kematian Kristus bagi kita. So His sacrifice upon the cross will not be in vain, but everything will be blessing for us. Ya, jadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Ya, saya undang musician dan singer untuk bisa maju ke depan. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengikuti Dia, saudara. Kita nyanyikan aja, "Ku mau sepertimu Yesus." Dia ingin supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Pakailah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus. Kita bangkit berdiri. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
bagaikan bejana. Bagaikan bejana Tuhan, siap dibentuk. this is us, Lord. Demikian hidupku We are standing before you. tanganmu. Bentuklah We come before you, Lord, to humble ourselves before you. Kau dibaharui selalu. Marilah Tuhan, jadikan ku Allah. kami ingin seperti apa yang kami naikkan melalui pujian ini, Tuhan. Jadikan kami Demikian hidupku sebagai alat-Mu. di tanganmu. Pakailah setiap kami, Tuhan. Bentuklah turut kehendak-Mu. Kami ingin seperti-Mu, Tuhan. Kau sudah memberikan contoh pada kami. Jana-Mu. Ku Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap kami jalan. datang kepadamu ya Bapa. Memuliakan nama-Mu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Memuliakan nama-Mu. We unite our hearts here, Lord, as your people, as your children, to worship you, to adore you, to praise you, that you are Lord of Lords and King of Kings. Thank you for everything that you have done for our life, Lord. You died for us. You carry out of all our sins upon the cross. And regard that we have our salvation and not go to the punishment. Thank you for your love, for your mercy, for your compassion, for your grace. Lord, as your word says, and let every one of us be grow in your grace and in the knowledge to know you more and more, who you are and why are you sacrifice your life for us and why you love us. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap pribadi. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Kami memang masih jauh dari sempurna Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Your spirit is greater than any other spirit in this world. You gave us your spirit to live in us, to lead us, to accompany us, to strengthen us. Oh,